berjalan di sampingmu menuju panggung yang indah. Terima kasih atas semua perjuangan yang kita hadapi bersama. Kau dan aku telah lewati segalanya. Akan ku buktikan bahwa hari ini dan hari-hari seterusnya kau akan selalu bahagia. Aku memilihmu karena ku sungguh benar mencintaimu. Telah besar rasa percayaku padamu. Kini ku siap untuk hidup bersamamu. Aku memilihmu karena ku sangat mencintai dirimu. Ku akan menjaga percayamu. Ku juga siap untuk hidup bersamamu, bahagia selamanya. Jangan pernah engkau ragu. Aku tak akan meragu. Kamulah pilihan yang paling terbaik yang Tuhan hadirkan di hidupku. Karena ku sungguh benar mencintai. Jadi tak boleh mati. Daun dia makmur. Jadi dia mu bulan ini rasa ini. Daun dia makmur. Langsung terus tanam seperti ini sih. Itu abu hai ulau di sana dia. Asal bana uli. Lama kena dengan nanai ulau tak sama nonton saat notari ada. Ima tu jadi untuk semua penuhan dan tidak kesukaan sama prospir. Firma atau dita baru-baru pasaran. Firma nak kita salukna lo dulu cuma akan penguat. Jadi HMP anak boru orang sudah dipasahat kan HMP saat pertama somos ini positif. Jadi kalau sosok dia anak boru saya tahawan jauh lima dia kau belum tua ini kami tidak mampu hari itu umum lima itu kami kalau tuh sosok dia anak boru nak boleh keluar tu mahal last mar mau dia itu benar sopan kami mati itu kan Yesus Kristus kami kok puji-puji apa pertolongan Allah dia sebenarnya itu oleh Tuhan di kata Jehovah di salutnya dengan kita sampai mana betul urut ada pertolongan Tuhan itu pasti dengan pulau salhukna satu pulau kada anona tong di bagas doro dohlang pura asima naposomi asabu sahat tong pasomi tu anak pun dok boru ni kuriami mas jalan pas satu untuk kami diakan lagi tong jalan tangan asal karena mungkin Yesus Kristus nami mata niat kami tu amin siti masuk pagolong-golong corona tuk somonok pinatupa saya godang na pinasuna masuk maita. Dari esok sampai selamanya kita buka mata bersama, melihat pagi yang berbeda dari arah terbit yang sama. Dingin malam takkan menyakitkan lagi. Ada temanku melihat bintang,
Kini setelah sang ibunda, kau jadi selanjutnya yang terpaksa terima baik burukku dengan tertawa. Marah sebentar saja, 3 harilah paling lama. Tak semua hal sama selera, karena berbeda lengkap kita. Jika terluka tetap percaya lagi. Jadi tanpa sadar kata martabnya Pak. Bukan pertama kita lewati ini. Setelah sang ibunda, kau jadi selanjutnya. Sangat berbahagia kepada kedua mempelai, orang tua, saksi yang hadir pada saat ini untuk menyaksikan pencatatan perkawinan antara saudara Jeremia Jovan Nathanael Lumbagaol dengan saudari Sabatini Agustini Limbo. Untuk itu saya bacakan dulu data dari mempelai prianya. Saudara Jeremia Jovan Nathanael Lumbagaol, benar? Lahir di Bekasi 2 Desember 1998, agama Kristen, pekerjaannya? Aisyah, Maryam. Baiklah, sebelumnya pranikah atau belum? Putra dari Bapak Ferry Lumbagaol dengan Ibu Magdalena Tamunan. Disaksikan Bapak Marujahan Lumbagaol. Mempelai wanitanya saudari Sabatini Agustini Limbo, benar? Lahir di Bontang 7 Agustus 1998, agama Kristen, pekerjaannya? Baiklah, sebelumnya pranikah atau belum? Putri dari Bapak Effendi Limbong dengan Ibu Indrawati Simanjuntak. Disaksikan Bapak Romel Limbong. Baiklah, dan yang perlu diingat dan diketahui dari kedua mempelai itu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal yang pertama, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pada pasal yang kedua ayat 1, perkawinan adalah sah apabila telah lakukan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan ayat yang kedua, setiap perkawinan itu harus dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi sahnya suatu perkawinan itu adalah sah secara agama dan sah secara hukum. Pada pasal yang ketiga, pada asasnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami. Adapun hak dan kedudukan suami istri diatur dalam pasal yang selanjutnya. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pengalaman hidup bersama dalam masyarakat. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Adapun harta kekayaan yang nantinya diperoleh selama perkawinan adalah menjadi harta bersama. Benar ya? Baiklah, kepada saudara berdua saya persilakan menandatangani buku akta perkawinannya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kemampuanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya. Kita lanjutkan ya, jangan dilepas dulu ya. Baiklah, berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Maka pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 27 September tahun 2025, pencatatan perkawinan antara saudara Jeremia Jovan Nathanael Luban Gaul dengan saudari Sabatini Agustini Limbong di hadapan kedua saksinya. Saksi pertama Bapak Marojahan Luban Gaul, saksi kedua Bapak Romel Limbong. Secara hukum kami catatkan perkawinannya dan kami nyatakan sah sebagai suami istri. Di kotak medical, lalu di deposito teman dong prosesi siang pintu depan, jalan martanya mahita, sahabat wah tuan. Jong mahita. Puji-pujian dohot kamulatian Tuhan disobangun rohanami tujulung. Mulia Tuhan disobangun rohanami tuho Tuhan. Nang bilang kami Tuhan pasu-pasun dihami, padong amin dihami ali Tuhan. Dilioko dihami gugur naik baru, biarin naik baru. Tuhan bereng mah Tuhan las minuhan nasida. Naro nasida ali Tuhan tubagas joromi. Bae mah Tuhan yang nakon namyong gabi, yang nakon nasai si habiariho. Nama baik, nama bangun keluarga nasida ali Tuhan. Nangkop tong malu Tuhan keluarga marujahan olang tetangan para siang ini. Atau Tuhan siang nama muka sahat rodi nama mujumi acara ibadah masuk nonale Tuhan. Mengasahkan guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Rodo kami Tuhan masuk batu julum. Mulia tema Tuhan kita. Amin. Every child
Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Berbahagia setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Ya Allah pencipta dan penebus kami, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu dan menghendaki agar pria dan wanita membangun keluarga yang bahagia. Engkau melihat kedua hamba ini, Irene Yovan, Nathanael Lumban Gaur, dan Sabatini Agustini Limbong, yang sudah siap untuk memasuki perkawinan. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhir. Berkatilah cinta kasih mereka, supaya tahan uji dalam untung dan malam, dan anugerahkanlah kepada mereka keturunan yang dapat dibanggakan. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, karena kasih-Mu kepada kami. Amin. Kami berseru. Kita dengarkan pada suara Hosea dan istri dalam baik dan
Yeremia Yovan dan sahabat ini. Firman Tuhan dasar pernikahan saudara hari ini saya akan baca dari kitab Kolose pasal 3 ayat 15. Dikatakan begini: hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Sekali lagi, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Demikian pemanggilan saudara. Selamat untuk keluarga besar Ibu dan keluarga besar Ibu. Namun secara khusus selamat untuk kalian berdua, Jovan dan sahabat ini. Saya ucapkan selamat. Ini adalah merupakan satu doa untuk kalian, bahwa perjalanan kalian masih panjang. Ini belum akhir, justru ini adalah awal. Oleh karena itu, supaya kalian selamat menjalani kehidupan setelah pemberkatan pernikahan ini di dalam keluarga, doa semua dari orang-orang yang mengasihi kalian, doa dari jemaat di sini, selamatlah menjalani rumah tangga yang akan dibangun. Ternyata supaya selamat, tidak ada pegangan yang lain. Harus ada yang menjadi tongkat kita menjalani kehidupan, dan itulah yang menjadi pegangan. Kalau tongkat itu terlepas, barangkali kita bisa tergelincir dan barangkali kita bisa jatuh. Tongkatnya itu apa? Pegangan kita itu apa? Inilah firman Tuhan yang menyapa kita semua, khususnya kalian berdua. Ada 3 kata yang sangat menarik dari firman Tuhan supaya kalian selamat, supaya kalian ketika ada jalan yang licin tetap kalian bisa selamat. Yang pertama dikatakan, damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati. Ini yang pertama. Kenapa? Karena untuk menyatukan 2 ego itu sangat susah. 2 pribadi disatukan itu sangat sulit. Karena masing-masing orang memiliki egonya, memiliki keinginannya, memiliki sudut pandangnya sendiri-sendiri, bahkan memiliki seleranya sendiri-sendiri. Tidak mungkin sama seleranya Jovan dan sahabat, pasti ada selera yang berbeda. Dan tidak mungkin keinginan sama, pasti ada yang berbeda. Dan banyak rumah tangga sudut pandang yang berbeda juga, sangat banyak. Dan acap ini menimbulkan friksi dalam keluarga. Oleh karena itu, bagaimana untuk mengelola itu semua, mendesain kehidupan seperti ini? Itulah makanya dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah, menguasai, memimpin, bahkan mengarahkan kehidupan. Damai sejahtera Kristus. Puncak dari damai sejahtera Kristus itu yang dilakukan oleh Yesus adalah, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itulah puncak damai sejahtera. Artinya apa? Artinya ada kemampuan untuk mampu menghilangkan segala kesakitan yang ada di dalam hati.
mampu mengendalikan egonya sendiri, bukan memenangkan ego masing-masing, tetapi mampu mengurangi egonya, bahkan dia mampu memenangkan ego orang lain, sehingga damai sejahtera itu memerintah dalam. Jadi sangat dalam. Kalau dikatakan di dalam kehidupan keluarga, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati. Artinya baik Yovan, baik sahabat ini, dia mampu menekan egonya sehingga damai sejahtera. Pasti ada salah, pasti ada kelemahan. Yeremia ada pasti kelemahannya. Yovan ada kelemahan, pasti. Sahabat ada kelemahan, pasti. Tetapi sampai kelemahan pasti ada kelebihan masing-masing. Ya kan begitu. Jadi kelebihan ini dan kelemahan ini bagaimana mendesain supaya damai sejahtera Kristus memerintah. Nah, itulah puncak dari iman kita. Jadi damai sejahtera memerintah dalam hatimu itu tidak jauh dari bagaimana saya hidup bersama dengan Tuhan. Ketika saya mewujud di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan, di sana kita mampu menciptakan damai sejahtera di dalam kehidupan rumah tangga. Saya yakin Yovan ini orang religius, sahabat juga orangnya religius, iya kan? Ini yang menjadikan satu titik bagimu, bagi kalian berdua, untuk mencapai damai sejahtera Kristus. Jadi peace itu ada, everyday itu ada. Jadi kalau dalam bahasa lainnya shalom itu ada, shalom dalam diri. Jadi shalom itu puncaknya yang dikatakan yang Yesus Kristus. Jadi kemampuan. Jadi nanti Yovan, ya, apa kelemahannya, apa kelebihannya yang mampu damai sejahtera. Ingat dalam hati, biarlah itu damai sejahtera. Karena tidak banyak manusia hanya asik melayani emosionalnya, sehingga dengan emosionalnya, dengan rasanya, semua segala sesuatu direduksi dari emosionalnya. Itu yang sering membuat kita jatuh. Sehingga jalan yang kita jalani yang lisin ini bisa menjadi jatuh, membuat kita jatuh. Jadi itu yang kita katakan damai sejahtera, ya. Ini yang pertama, memerintah dalam hati. Namun yang kedua, kata yang menarik, ini kata hati. Jadi makanya satu, hati. Dari hati-hati. Ya, hati-hati. Karena hati perlu kardianya, jantungnya, hatinya perlu begitu. Jadi hati yang terutama. Kalau hatinya keras, maka dia tidak akan mampu menerima siraman dari apa yang Tuhan firmankan. Coba bayangkan bagaimana kerasnya hatinya orang Yahudi. Pada ketika itu dia tidak mendengarkan lagi, hatinya sudah tertutup sehingga mereka hidup di dalam kesengsaraan yang sangat, bahkan mereka mendapat hukuman yang luar biasa. Tapi apa? Mereka mengeraskan hatinya sehingga apa? Hidup mereka menjadi satu kehidupan yang paling sakit di tengah-tengah kehidupan. Hatinya tidak begitu hati-hatinya salah. Tetapi apakah kalian sudah menyatu dalam hati? Ya kalau tidak, hati-hati. Ya, hati-hati. Karena hati itu menentukan bagaimana perjalanan. Makanya hati itu di sana tempat. Itu yang Tuhan katakan bahwa aku akan memberikan hati yang baru, diubahkan oleh Tuhan menjadi hati yang baru. Dan di sana dituliskan firman itu, ya kan begitu. Jadi tergantung hati. Jadi hatimu bagaimana? Saya tidak sanksi lagi kalau Yovan hati pasti sama. Juga sahabat sudah hatimu sama siapa? Sama si Yovan? Sudah ya, sudahlah. Hati yang menyatu itu yang membuat kehidupan menjadi bersatu untuk kehidupan masa yang lebih baik. Ini yang kalian lakukan. Jadi hati bukan. Tetapi firman Tuhan yang ketiga dikatakan di sini bersekolah. Dan bersekolah. Segala sesuatunya sudah.
orang yang mengucap syukur adalah orang yang mengenal perbuatan Tuhan. Dan bahkan lebih lagi, orang yang bersyukur itu adalah orang yang mampu merasakan Tuhan di dalam kehidupan. Sehingga bagi orang yang sudah mengenal Tuhan, orang yang sudah merasakan Tuhan, dia tidak mungkin menutup diri untuk mengucap syukur, tapi hatinya terbuka mengucap syukur. Itu yang kita mengucap syukur. Jadi orang yang kaya dalam kehidupan bersyukur, maka dia akan menjadi orang yang memiliki hati yang damai sendiri mengucap syukur. Semakin banyak Anda bersyukur, semakin hati mudah. Semakin banyak Anda bersyukur kepada Tuhan, maka hatimu ini akan semakin tenang dalam menjalani kehidupan. Tetapi menutup diri untuk bersyukur, justru kita kena kesabaran. Makanya bersyukur. Hari ini kalian akan menerima keberkatan perkawinan. Amanah ini bukan hanya kontrak antara kalian berdua. Ini bukan hanya sekedar perjanjian antara Yovan dan Sarah, antara keluarga Nubanhau dan keluarga ini. Bukan. Ini bukan hanya sekedar perjanjian ikatan, kontrak hukum, bukan itu. Tetapi ini adalah perjanjian saudara dengan Tuhan. Ini yang makanya pemberkatan kita bukan hanya sekedar seremoni, di mana kor kita kumandangkan, nyanyian kita kumandangkan, semuanya asal kita kumandangkan, bukan tampilan pemberkatan perkawinan. Tetapi di dalam pemberkatan perkawinan dirayakan antara perjanjian dia dengan Tuhan. Saya berjanji dengan Tuhan. Makanya coba lihat. Mujizat yang pertama terjadi dilakukan oleh Yesus adalah pada saat perkawinan. Itu mujizat yang pertama. Kenapa dikatakan? Karena di dalam peristiwa itu, mujizat itu muncul. Kegelisahan adalah bagaimana Maria begitu gelisah. Karena dia sudah biasa, stop, sudah habis, begitu. Akhirnya sudah habis, akhirnya gelisah. Padahal tahu masalahnya, dia kan begitu. Tetapi kegelisahan ini apa? Kegelisahan ini disikapi oleh Maria dengan satu keyakinan bahwa ada orang yang bisa menenteramkan, bahkan memberikan yang terbaik di tengah-tengah kegelisahan saya. Sehingga apa? Dia datang kepada Yesus. Apakah Tuhan akan membiarkan kegelisahan itu terjadi? No. Isilah tempayan yang ada di situ dengan air. Apa yang dilakukan hamba-hambanya? Mau nggak? Mau. Mereka melakukan, menindaklanjuti. Jadi bukan hanya mendengarkan, menindaklanjuti, melakukan. Sehingga dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang terjadi? Kegelisahan itu berganti dengan kegembiraan yang sangat, sukacita yang sangat. Bahkan apa yang terakhir itulah yang paling terenak. Bayangkan dari apa yang kita dengar itu di dalam perkawinan, yang kita lakukan, yang kita lihat pesan rohani bagi kalian berdua ada. Atau keluarga dulu, keluarga Nubanhau pasti nggak ini salah ya, pasti ya ada. Bagaimana pesta nanti sudah dari 1 bulan barangkali pertemukan bahwa aku masih kok sudah undangan semuanya kan sudah, ya kan begitu. Dipertemukan juga di Boharo, kalau undangan disuruh pulang mau mulai lama kalian kesudian karena macam sendiri kan begitu. Ada menurut kita ini dalam kehidupan seperti ini. Tetapi apa? Maria datang itu. Jadi Ina datang berdua. Amang bilang pertanyaan kita dua kali ya, kan begitu. Ada saya akan menikah. Wow, ya kan bisa kita semua.
Dan pada akhirnya apa? Tuhan menyatakan apa? Lakukanlah yang saya perintahkan, kan begitu. Sehingga dengan melakukan itu apa? Kegelisahan itu akan mereka. Untuk kalian berdua apa pesannya? Pesannya adalah kesetiaan. Lakukan, bukan begitu. Jadi jangan ada tempat yang kosong di situ. Isi dengan air. Lakukan begitu. Ada keluarga yang kalian bentuk, ya kan begitu. Isi itu, lakukan. Jangan ada tinggal diam. Dengan demikian apa? Mujizat yang terjadi dalam kehidupan keluarga kalian. Itu kehidupan. Sehingga ini bukan hanya kontrak antara kalian dengan keluarga di bangun dan keluarga, tapi ini perjanjian dengan Tuhan yang harus kalian lakukan. Selamat untuk kalian. Saya tidak lama-lama karena masih ada perubahan. Kiranya Tuhan memberkati kalian berdua. Ya, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan firman yang telah kami dengarkan, dan sungguh kami bersyukur hari ini hamba-Mu Yeremia Yohan akan ada Lumban Gaul dan sahabat ini Agustus di Limbong akan menerima pemberkatan perkawinan. Dan kiranya berkatilah keluarga ini supaya mereka menjadi keluarga yang berbahagia dengan Tuhan. Terpujilah nama Kristus Yesus. Amin. Yeremia Yohan akan ada bergaul dan sahabat ini Agustini Limbong yang dikasihi Bapa. Saudara berdua bermaksud akan melaksanakan perkawinan dalam suatu perkawinan Kristen. Oleh karena itu dengarlah diikat Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia berkehidupan lakian, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus berkata, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia juga berbuat zina. Oleh sebab itu yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya, yang telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh kasih. Hormatilah mereka sebagai pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya, demikianlah firman Tuhan kepada perempuan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan.
Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki terhadap sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan, supaya Dia menguasai hati dan pekerjaan. Saudara Yeremia Johan, Nathanael Menggau, dan Sabatini Agustini Limbong, saudara berdua telah mendengarkan firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin laki-laki Yeremia Johan Nathanael Menggau, bersedihkah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang bersekutu di sini mengatakan bahwa saudara menghendaki saudari Sabatini Agustini Limbong menjadi istrimu? Bersedihkah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segala kekuatanmu? Dan bersedihkah saudara bersama dia memelihara kehidupan yang kudus? Bersedihkah saudara untuk mengerti dan berlapang dari atas memahami? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian, akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara mengiyakan semuanya dengan hati yang ikhlas, jawab. Ya, saya bersedia. Demikian janji saya di hadapan Allah dan di hadapan sidang jemaat ini. Semoga Tuhan memberkati saya. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Sabatini Agustini Limbong yang telah dipilih oleh saudara Yeremia Johan Nathanael Menggau menjadi istrinya. Bersedihkah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang bersekutu di sini mengatakan bahwa saudara menghendaki Yeremia Johan Nathanael Menggau menjadi suami? Bersedihkah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segala kekuatannya, dan bersedihkah saudara bersamanya memelihara kehidupan yang kudus? Bersedihkah saudari untuk mengerti dia? Maukah saudari berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian menceraikan kamu kelak? Apabila saudari mengiyakan semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawab. Ya, saya bersedia. Demikianlah janji saya di hadapan Allah dan sidang jemaat. Semoga Tuhan menguatkan kami. Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepada saudara di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang telah dipersatukan oleh Tuhan, tidak boleh diceraikan manusia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih setia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara mungkinan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa saudara kita ini sudah berkati berkat perkawinan yang suci oleh Tuhan. Oleh karena itu mari doakan mereka, kita doakan mereka supaya menjadi keluarga
bahagia. Dan kepada kedua orang tua dari pengantin, kami undang untuk berdiri di tempat. Baru kali ini Imam melihat pengantin putranya berurai mata. Tepuk tangan maju. Buat anak kami, judulnya Jovan, Nathanael Bergaul, dan sahabat ini Agustini Lindong. Pertama sekali kami mengucapkan selamat. Sudah diberkati hambanya berjalan dengan mulus dengan ulayan air mata bahagia. Ya. Seluruh Parhaladu HKBP Jatiwaringin sangat bergembira melihat pasangan ini datang ke gereja meminta berkat di dalam mau mendirikan rumah tangga.
Jovan dan sahabat ini sama-sama orang yang berpendidikan, bagian hukum, ya. Itu hukum dunia sama hukum surgawi. Kami tidak tahu atau saya pribadi tidak tahu. Satu hal yang penting, gereja menyampaikan satu buku yang penuh dengan hukum yang akan kita kerjakan untuk kehidupan kekal di masa mendatang. Anak-anak sekarang maupun keluarga muda sekarang, mereka suka membuka firman Tuhan itu dengan memakai charger. Pesan kami dari dia, tolong ini yang dibuka ya. Jangan dibuat sebagai bantal atau sebagai perhiasan. Bukalah di sini. Barangkali mungkin dari jaring itu mungkin masih ada kesalahannya. Dengan melandaskan bacaan dari sini, kami harapkan keluarga Jovan dan sahabat ini keluarga yang selalu dan terus takut akan Tuhan. Somoni mau senang di keluarga kedua belah pihak, keluarga besar Urban Gaul, dohot keluarga besar Limbong, jelas memang kamu ibu kamu juga hilau. Mau lihat teman aladi dalani hamudo napi nang hidup itu kami. Jelas miro napi natu pamunan wae angka pesta di tempat di gedungan di persediaan. Saya mau dalam adoh dengan sugero akan nanyungkan di bagasa melas miro. Alai sugino melas miro. Tamai mau dari saja puji-pujian dohot amolateo tutup hartana puji mau ya.
kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan kami ini, agar dapat kami berguna untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin. Raja Situmora, Gula-gula nami Raja Tampungan, Songoni
Duksai acara pamas bono arok dorohanami asarak udur hita tubagas no upalagihan ima di gedung Bagas Raya Pondok Kelapa laho mangalang mangat idah alas dori numais diudiu jala pasahan penadat nahobar pulau pasahan penadat jala majawa adat nahobar pulau tasadaso. Jadi sehari naik mau jadi mah di pasar Panani wa masa patita do usudin apulah dia mandula organis AKBP Jatiwaringin do pumuan mau jadi mah di hamuna sarunga saya kata jalan pas-pasu di sialan dan di rohana mau jadi mah peserta kelima. Orang semali kita sana. Cuma nama tak kesehatan orang terlihat atau orang terlibat. Nama mereka tinggi di kita kita asal di Riau. Nah berjodoh doa nabi mah mau jadi amam pendeta apen nababa suatu penina pihak amanami minanami berhalan dia ada BPJ di Waringin mau jadi mah amam bisa bukti timunan ake ini makubasi di acara masuk pertugasan di anak dohor di dunia dohor yang kami keluarga dohor nabi mau jadi warna sana suam semeningan dihamu amanami paduan suara bersama paduan suara BPD paduan suara tidak bermasmur paduan suara Jogja mau lihat apa kita nanti pada video di teman-teman yang bersorakan bagi yang apa wakiti suara dan kita tukangna dari jabatan dan mengurus mayat di hati dan begisi saudara mari doa nabi mau lihat itu suatu ini nabi apa nabi bagian musik Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya.
Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati.